Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat. Oke ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti kalau namanya dipanggil, silahkan bilang hadir gitu ya. Oke, yang pertama Gini, Vika, Adam, Zian. Oke, semuanya hadir ya. Bagus, semuanya hadir, semuanya rajin-rajin. Oke anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, ibu ada yel-yel terlebih dahulu. Gini yel-yelnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, kita belajar. Oke, gitu ya. Sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, ayo kita belajar. Oke ya. Langsung saja kita hari ini belajar mengenai Isra Mi'raj. Yang pertama, kita akan belajar latar belakang Isra Mi'raj. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peristiwa penting Isra Mi'raj. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai perintah sholat 5 waktu. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, ibu akan menjelaskan latar belakang Isra Mi'raj. Latar belakang Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh banyaknya tantangan dan ancaman yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Nah, kemudian juga kala itu Nabi mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau, yakni istri dan paman beliau meninggal dunia. Kemudian beliau merasa sedih dan reaksi ini membuat orang kafir Quraisy makin membenci dan memberikan ancaman memusuhi Nabi Muhammad. Dan dalam keadaan itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Kala itu Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra. Apa itu Isra? Ayo, ada yang tahu? Ya, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, apa itu Mi'raj? Yakni perjalanan ke langit ke-7. Ya. Allah itu Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana. Allah selalu menolong dan menghibur Nabi di saat sedih maupun di saat Nabi sedang risau. Allah bermaksud untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya sehingga beliau tak perlu cemas dan risau lagi. Nah, peristiwa yang akan dialami Nabi kali ini sangat menakjubkan. Kejadiannya ini sulit diterima oleh orang biasa dan hanya orang-orang yang beriman yang dapat mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini. Peristiwa penting dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada yang tahu anak-anak kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Ya, benar sekali. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Hijriah. Di sini ada yang tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan yang menakjubkan itu? Ya, ada 2 perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dan dari surga. Yang kedua, dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Yang ketiga, setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk sholat sunnah 2 rakaat bertempat di Tur, yaitu Sina. Yang keempat yaitu untuk ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi, yaitu bertempat di Baitul Lahm, tempat Nabi Isa alaihissalam. Perjalanan yang kedua yaitu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Peristiwa apa yang dialami Rasulullah ketika menjalankan Isra dan Mi'raj? Ya, ada 4 peristiwa. Yang pertama yaitu bertemu dengan jin ifrit. Yang kedua yaitu Rasulullah menyatakan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mencium bau harum. Yang terakhir yaitu gambaran dosa dari hukuman bagi orang yang berzina. Nabi diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging dan di sebelah orang-orang itu terdapat daging yang sudah membusuk. Kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dari mengambil daging yang sudah membusuk itu. Selanjutnya yaitu perintah sholat 5 waktu. Anak-anak, perlu diketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menghasilkan perintah sholat 5 waktu. Seperti yang anak-anak telah ketahui bahwa perintah sholat 5 waktu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini memiliki suatu keistimewaan dibandingkan dengan perintah wajib lainnya. Nah, kira-kira apa sih keistimewaan dari sholat 5 waktu itu? Ada yang tahu? Oke, belum ya? Kalau begitu ibu akan jelaskan. Salah satu dari keistimewaan sholat 5 waktu yaitu bahwa sholat 5 waktu merupakan perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril ketika di Sidratul Muntaha. Biasanya setiap wahyu itu perantaranya malaikat Jibril, karena tugas dari malaikat Jibril adalah pembawa wahyu. Namun terkecuali dengan perintah sholat 5 waktu ini, karena secara langsung Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Pada awalnya sholat dilaksanakan sehari semalam itu 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad
memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya sholat diwajibkan dilaksanakan dalam 5 waktu. Ayo coba, siapa yang berani menjawab? 5 waktu ini apa saja? Silakan angkat tangan. Oke, Adam, silakan. Ya, benar sekali. 5 waktu itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ayo coba anak-anak sebutkan rokaat dari masing-masing waktu. Subuh berapa rokaat? 2. Kalau zuhur berapa? 4. Asar berapa? 4. Kalau maghrib 3. Dan isya berapa? 4. Ya, benar sekali. Anak-anak, sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Hayo, sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, benar sekali bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Anak-anak sangat pandai. Nah, oleh karena itu, setiap muslim yang berakal dan sudah balik diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara tertib, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sungguh sholat itu kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Anak-anak, sholat adalah tiang agama. Jadi orang yang menegakkan sholat berarti apa? Berarti menegakkan agama. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Anak-anak, perlu diketahui bahwa sholat adalah ibadah yang penting. Karena apa? Karena perbuatan manusia kelak akan dihisab pertama kali ketika di hari perhitungan atau yaumul hisab, yaitu sholat. Jadi apabila orang pada ibadah sholatnya itu baik dan sempurna, maka ibadah lainnya semuanya itu dinilai baik. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan sholat sejak dini agar dapat tertanam dalam jiwa dan menjadi sebuah kebiasaan kelak dewasa. Karena sholat itu adalah kewajiban, sehingga perlu belajar dan dilatih sejak dini. Oke, anak-anak siap ya belajar bersama-sama untuk memperbaiki sholat? Harus siap ya. Oke, bagaimana sih semangatnya? Masih semangat? Oke, kita coba ya tepuk semangat agar semakin semangat. Ikuti ya. Tepuk semangat. 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 Ya, lebih cepat lagi ya agar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, good job. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi yang poin D, yaitu hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Kalian sendiri tahu nggak apa itu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama, ini Bu Guru akan jelaskan, yaitu kita harus meyakini bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh sombong. Terus yang kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti taat dalam perintah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad karena dakwah beliau, karena penyampaian beliau, karena sabarnya beliau, begitu ya. Terus yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah dan kelembutan dari Nabi Muhammad. Dari semua yang Bu Guru sampaikan, kita dapat
tarik kesimpulan, yaitu dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tentang Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta yang terakhir adalah perintah sholat. Jadi kesimpulan dari semua itu adalah yang Bu Guru sebutkan tadi. Sekian, apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.